Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan jikalau hari ini kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Meskipun dalam situasi saat ini, tapi kita percaya tidak mengurangi iman dan percaya serta sukacita kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 dan 2. Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Baitnya yang kedua. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan, bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Kita akan memulai ibadah kita. Dari manakah datang pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan hukum Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-7 sampai yang ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop dalam perlindungan Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita lanjutkan dengan pembacaan amanat hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35.
Saya bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Ketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 sampai 2. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang baka. Ayatnya yang kedua. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada Minggu 19 April 2020 ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop kita, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari danau.
dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di antaranya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak robek. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah itu bangkit dari antara orang mati. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Yang berbahagia kita yang mendengar dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami telah membaca sebagian dari sabdamu. Tetapi kami mau mengaku secara jujur dalam kebodohan kami. Logika kami tidak dapat menjangkau kedalaman firman. Biarlah Roh Kudus yang beroperasi dalam hati dan pemikiran kami. Kami yang mendengarkan dan kami juga yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu dapat berurat, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam persekutuan jemaat-Mu Epifanias Jakarta. Agar Tuhan yang mau menyejukkan hati kami lewat sabda firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu mendengarkan, berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Sehingga ketika kami pulang berpisah, satu dengan yang lain tidak seperti waktu kami datang. Karena kami telah bertemu dengan Engkau lewat sabda firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat Paskah. Kita masih dalam suasana Paskah. Kita masih tetap memenangkan kebangkitan Kristus. Karena Yesus Kristus sudah menang. Dia telah mengalahkan segala sesuatunya yang ada di tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita masih dalam suasana mencekam. Kalau kita boleh melihat bahwa Amerika yang saat ini sedang dalam keadaan susah. Mereka sedang menghadapi semakin mengkhawatirkan tentang COVID-19 ini. Tetapi kita sebagai orang beriman mau senantiasa berpengharapan kebangkitan Kristus memberikan kita kepastian dan kemenangan. Kita bukan seperti orang-orang yang ada di tengah dunia ini yang senantiasa mau ada di dalam kesusahan, kekhawatiran. Kita senantiasa berpengharapan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Berarti dia juga mampu dan sanggup mengalahkan semua pergumulan bahkan sakit penyakit yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit, murid-muridnya berada di antara kebimbangan atau mereka ada di dalam ketidakpastian. Akhirnya mereka mengambil satu keputusan. Buat apa saya di sini? Lebih baik saya kembali kepada pekerjaan saya sehari-hari. Mereka sedang dalam andilau antara dilema dan galau. Lalu Petrus mengambil langkah mau mencari ikan karena profesi mereka adalah nelayan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, salah satu ungkapan untuk mengekspresikan
kesetiaan Tuhan terhadap manusia, yaitu Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan tidak pernah tidur. Ungkapan ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu peduli pada hidup saudara dan saya, pada kehidupan manusia. Ia tidak pernah membiarkan manusia sendirian di dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Bukankah Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita? Hal ini yang dihadapi oleh murid-muridnya. Hal ini yang dialami oleh Petrus dan para rasul. Mereka setelah mereka mengambil langkah untuk mau kembali mencari ikan. Tetapi apa yang terjadi semalaman melempari jala, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nihil sama sekali. Oleh sebab itu kita diberikan satu pelajaran. Mari kita ikut sertakan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan. Libatkan Tuhan. Karena pemikiran mereka sedang dalam keadaan galau. Yang mereka harapkan bahwa Yesus itu adalah tokoh. Mana mungkin Yesus dapat mati di salib itu. Tetapi inilah semua yang telah terjadi. Hal ini yang dihadapi oleh rasul dan para murid-murid. Namun ketika kebangkitan Kristus memberikan kemenangan, kepastian bagi murid-murid, bagi saudara dan saya, mereka kembali bangkit. Tuhan yang bangkit hadir di dalam setiap fase kehidupan mereka. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dan tidak pernah terlalu cepat, tepat pada waktunya. Ya, ketika Tuhan Yesus datang, mereka sangat takjub. Ketika Tuhan yang sudah bangkit hadir memberikan pertolongan, mereka tidak komplain. Mereka tidak mengatakan, "Loh, semalaman kami sudah memancing Tuhan." Tapi apa yang Tuhan perintahkan, mereka langsung bertindak. Pada saat itu, mereka boleh melihat keajaiban demi keajaiban terjadi. Ketika mereka mengikuti apa yang Tuhan firmankan, terjadi mukjizat. Ketika mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dahsyat dan luar biasa. Tidak dapat dijangkau oleh mata dan logika manusia. Mereka mematuhi apa yang Tuhan perintahkan dan terjadi keajaiban. Mereka tidak dapat menarik jalannya karena apa? Sangat banyak ikan. Dan yang luar biasanya, begitu banyaknya ikan tetapi jala itu tidak robek sama sekali. Di situ kita lihat bahwa Tuhan hadir di dalam setiap perjalanan hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap langkahku. Ya, bagaimana pembacaan hukum Tuhan tadi dari Mazmur, kita boleh melihat ketika ia mengatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan tidak pernah mati kelaparan. Dapat dikatakan bahwa sumber permasalahan dalam hidup kita bukan terletak kepada situasi dan kondisi hidup kita, melainkan pada orang-orangnya. Kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Untuk itu kita dipanggil untuk mau
menyampaikan bahwa Kristus bangkit, kemenangannya memberikan kita pengharapan yang tidak akan pernah pupus. Sekalipun kita menyadari kita sebagai manusia tidak masuk akal, tidak mungkin, mana mungkin terjadi. Tetapi bagi Tuhan satu pun tidak ada yang mustahil. Dari pihak kita mau percaya dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita dituntut untuk apa? Untuk setia pada perintah-perintahnya. Dengan cara demikian Tuhan akan menuntun kita keluar dari pergumulan hidup ini. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang setia dan berlimpah kasih setianya yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Setelah kebangkitan Kristus, berulang kali ia menampakkan diri. Ia pergi ke Galilea. Ia mau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ tercatat di dalam Alkitab kira-kira 10 kali. Kebanyakan terjadi di Yerusalem atau daerah di sekitarnya. Tetapi berdasarkan perikop penjelasan kita di dalam Yohanes pasal 21 ayat 14. Itu adalah ketiga kalinya Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Jemaat Epifanias Jakarta. Hari ini terjadi juga di pantai Danau Tiberias di wilayah Galilea. Barangkali kita bertanya mengapa Petrus dan yang lain pergi ke Galilea. Apakah mereka takut ditangkap dan kembali ke rumah? Karena kebanyakan mereka adalah orang-orang Galilea. Sebenarnya tidak, tapi mereka adalah orang-orang Galilea. Menurut apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu yang diperintahkan oleh Yesus dan malaikat melalui Matius 28 ayat 7-10. Kita tidak tahu juga sudah berapa hari mereka sampai di Galilea. Tapi kita bisa lihat bahwa sebagian dari mereka sudah menunjukkan ketidaksabaran dan bingung. Tetapi Petrus yang lebih cepat bereaksi dan berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Dan respon murid-murid yang lain segera. Mereka juga mengambil jala, mereka mengambil perahu mereka pergi. "Aku juga ingin ikut kamu, Petrus." Karena kebanyakan dari mereka berlatar belakang nelayan. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, di dalam perikop kita ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama penampakan Tuhan Yesus kepada murid di pantai Danau Tiberias. Dan yang kedua percakapan Kristus dengan Petrus untuk apa? Untuk mempersiapkan Petrus di dalam pelayanan pasca kebangkitan. Nah, penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, kisah ini menghadirkan 3 kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama adalah saat para murid-murid berupaya menangkap ikan tanpa kehadiran Tuhan. Ya, yang pertama murid-murid menangkap ikan tetapi Tuhan Yesus tidak dihadirkan. Sepanjang malam mereka berusaha namun tidak berhasil. Nihil. Ya, segala usaha manusia kalau Tuhan tidak memberkati sia-sia semuanya. Danau Galilea adalah tempat Yohanes dan para murid lain menangkap ikan. Kemungkinan mereka berangkat menangkap ikan dengan hati yang galau. Ya, seperti yang saya katakan, mereka ada di antara andilau, antara galau dan dilema. Mereka putus asa. Lihat keputusan Petrus, "Aku pergi menangkap ikan."
Kondisi yang kedua adalah saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, ia berdiri di pantai dan berbicara kepada mereka yang sedang resah dan gelisah. Obimesa. Tuhan Yesus menjadi teman yang mengerti persoalan yang sedang mereka hadapi. Ia peduli, ia peka. Dia bukan hanya sekedar simpati, tetapi dia empati. Dalam situasi kita menghadapi mungkin 1 bulan lebih masalah corona ini, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Tetapi Tuhan mau memakai ini semua. Apakah kita tetap setia? Kita boleh melihat mungkin 8 bulan lebih lockdownnya Nabi Nuh. Tetapi Nuh tetap setia di dalam bahteranya. Pemerintah mengatakan jangan keluar dulu, diam di rumah. Ambil langkah, ciptakan kerja bersama keluarga. Ini tidak, sedikit-sedikit keluar. Kita diberikan waktu untuk apa? Untuk lebih lama bergaul lewat sabda firman Tuhan. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Berdoa, bernyanyi bersama dengan keluarga. Nabi Nuh itu setia dan dengar-dengaran. Ya. Kondisi kedua adalah saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Ia berdiri di pantai dan berbicara kepada mereka yang sedang resah. Tuhan Yesus menjadi teman yang mengerti persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Dia mengerti tentang COVID-19 ini. Persoalan yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu ia mengusulkan ide baru. Ia mengatakan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Hasilnya mereka beroleh keberhasilan dan kesuksesan yang sangat luar biasa. Mereka melihat campuran tangan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, ikan-ikan penuh di dalam jala itu. Sampai mereka tidak dapat lagi mengangkatnya. Para murid sangat terheran ketika Yesus hadir. Keberhasilan akan dialami para murid di dalam karya mereka. Keberhasilan karya para murid tidak berdasarkan pada kemampuan dan pengetahuan, tidak berdasarkan logika mereka. Sekalipun profesi mereka sudah biasa. Sering sekali kita saya udah biasa. Jangan ajar Cina makan bubur. Profesi saya kan begitu. Hati-hati saudara yang kekasih. Di situ ada keangkuhan dan kesombongan. Tapi pada saat mereka merendahkan diri, menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan, mukjizat terjadi. Seperti Petrus menyembuhkan Eneas, terjadi mukjizat, satu kata saja. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, di sini ia mengisahkan pengalaman para murid melihat kuasa Tuhan yang telah membuat mereka menjadi lebih peka, menyadari kehadirannya. Kita baca di ayat yang ke-7. Seorang murid yang dikasihinya berseru, "Itu Tuhan." Petrus dan murid-murid yang lain pun yakin bahwa teman yang tadi ada di pantai dan memberikan ide menangkap ikan pada mereka adalah Tuhan Yesus. Keresahan akan kegagalan pun berganti menjadi sukacita. Gantungkanlah pengharapanmu kepada Tuhan dan jangan gantungkan pengharapanmu kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 kalau tidak salah. Terkutuklah orang yang menggantungkan pengharapannya kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan.
Di dalam situasi ini bergantunglah kepada Tuhan. Dan jangan berputus asa. Tuhan masih ada. Tuhan Yesus memberikan dan mendampingi mereka. Dengan menyiapkan apa? Menyiapkan sarapan. Di pantai, pengalaman berbincang dan sarapan bersama Kristus semakin meyakinkan para murid bahwa Kristus telah bangkit. Saat ini juga ia ada di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mengerti keadaan apa yang sedang kita geluti, apa yang sedang kita hadapi. Kalau saudara sedang dalam kesakitan, kalau saudara sedang di dalam pergumulan, dia tidak jauh, hanya sejauh doa. Dengan kuasa Yesus ia berkarya di dalam kehidupan mereka. Dan ini yang memberikan kita kekuatan untuk melangkah pasti. Untuk melangkah pasti bersama Yesus. Dan itulah karya kemenangan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk senantiasa percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kehidupan yang penuh dengan tantangan seringkali membutakan hati dan pikiran kita untuk melihat dan merasakan kasih, keajaiban, mukjizat yang ia nyatakan. Seringkali bayangan kegagalan tidak mampu dan tidak sanggup menguasai kehidupan murid-murid, menguasai kehidupan kita. Untuk itu kita dipanggil keluar dari habitatmu, keluar dari kehidupan lamamu, gantungkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan bahwa orang yang bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan akan dimampukan untuk menjadi saksi akan kebangkitan Yesus dengan memberikan hidupnya menjadi pewarta kabar baik bagi semua orang. Ikan yang 153 ekor itu melambangkan tersebarnya Injil ke seluruh umat manusia. Yesus peduli keadaan saudara dan saya ketika ia peduli dengan keadaan murid-muridnya. Dan untuk itu kita dipanggil untuk tetap mau bergantung kepadanya. Jangan cepat-cepat kecewa. Yesus memberikan isyarat kepada murid-muridnya. Tebarkanlah jalan. Menabur dulu. Menabur itu melalui jala yang Yesus katakan tebarkan. Bukan ke kiri. Hal ini berarti menguji kepatuhan murid. Agar murid tidak mengandalkan logika, agar saudara dan saya tidak mengandalkan logika, dan jangan mengandalkan kemampuan, kebolehan, kekuatan diri sendiri. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah firman ini yang memberikan kemenangan, yang menjadi suluh dan terang di dalam kita, melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita diambil dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi kita akan bersama-sama sebutkan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan berkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sabda firman yang Kau telah sampaikan kepada kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang memeteraikan di dalam kehidupan kami dan kehidupan jemaat-Mu. Agar kami jadikan ini sebagai suluh dan terang di dalam kami meniti langkah kehidupan kami. Hari ini, esok bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Saatnya kita mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan ataupun mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baiknya yang kedua, biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, kami mau bersyukur, berterima kasih atas lawatan-Mu kepada kami. Engkau memberikan kepada kami pengajaran, pelajaran supaya kami mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Agar kami betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kalau kami mau bergantung pada kemampuan dan kebolehan kami, kekecewaan dan keputusasaan dan kegagalan yang kami alami dan kami hadapi. Oleh sebab itu kami mohon agar Tuhan yang mau campur tangan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara sampai di sini. Biarkanlah Roh Kudus yang mau meteraikan di dalam kehidupan kami, agar kami tetap memandang dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa dan serahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami mau berdoa khususnya kepada hamba-hamba Tuhan di distrik 28 Yordan Jawa Bali. Biarlah Tuhan yang mau memberikan kesehatian, biarlah hamba-hamba-Mu bergandengan tangan. Biarlah Tuhan juga yang mau memperlengkapi khususnya pendeta distrik. Biarlah Tuhan memberkati ia dan berkatilah keluarganya. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk Sinode GNKP Indonesia. Lengkapi mereka Bapa di dalam mengemban tugas tanggung jawab, terlebih di dalam menghadapi situasi. Berikan hikmat, kekuatan bagi mereka, agar mereka betul-betul mendapatkan campuran tangan Tuhan dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemerintah, untuk mengatasi pandemi corona agar segera berlalu dan terjadi pemulihan. Kami mau berdoa untuk rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan yang mau campur tangan, agar mereka juga dapat menjaga diri juga dengan sesama dan lingkungan, agar mereka jaga tentang kebersihan dan mengikuti setiap himbauan dan anjuran dari pemerintah kami. Kami mau berdoa khususnya untuk saudara kekasih kami. Mungkin 36 lebih anak-anak STT dari Petamburan Tuhan. Biarlah Tuhan hiburkan mereka. Biarlah mereka sabar dan mau mengambil waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Berikan kesabaran, kekuatan dan pemulihan
kesehatan untuk yang terjangkit dan yang suspek, serta ketabahan dan penghiburan dari Tuhan bagi keluarga korban yang telah meninggal dunia. Kami berdoa khususnya untuk Menteri Kesehatan. Biarlah Tuhan yang mau memperlengkapi ia. Berikan ia kesehatan kepada tim dokter. Berikan kesehatan dan berikan mereka hikmat di dalam merawat para medis Tuhan, merawat pasien yang terinfeksi. Biarlah mereka melayani seperti melayani Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan segala sesuatu, khususnya keluarga para medis Tuhan. Kami mau berdoa khususnya untuk perusahaan dan karyawan dan para driver online Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu bahwa belakangan ini begitu sulit untuk menyambung hidup. Cukupkan biaya hidup selama pandemi ini. Demikian juga kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, berikan mereka hikmat, kekuatan, serta kesehatan, agar mereka terus melayani, menjadi berkat bagi sesama. Untuk negara kami, bahkan negara-negara yang ada di dunia ini, negara Amerika Tuhan Yesus, yang sedang saat ini mereka sedang berduka. Biarlah pertolongan Tuhan mau menerangi Presiden Donald Trump. Biarlah Tuhan putuskan penyebaran virus COVID-19. Biarlah Tuhan mau memberhentikan. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya badai penyakit coronavirus COVID-19 ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan Indonesia Tuhan. Inilah seluruh doa kami, doa syafaat kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, permata-permata yang Tuhan Yesus sayangi, arahkanlah hatimu dan terimalah rahmat berkat anugerah Tuhan. Sebab Tuhan ada di awal kehidupanmu, Tuhan ada di pertengahan hidupmu, dan Tuhan ada di akhir kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih, kita angkat pujian penutup kita, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ku
syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Salam, Tuhan memberkati. Amin.